gue terusurin bawa senter. Itu yang gue lihat posisi anak kecil bang. Dia mainan sampah, narik-narik plastik, cuman tanpa pakai baju, dia hujan-hujan. Itu jelas gue center posisi pas dia jongkok itu belakangnya gue center. Posisi gue tuh di belakang anak kecil itu lagi jongkok di tempat sana. Hei, ngapain? Masuk dari mana? Ternyata tuh plastik digigitin bang sama dia. Kayak trash bag kantong sampah hitam itu yang udah banyak sampahnya itu disobek sama dia, digigit-gigitin. Pas dia nengok, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Aditya. Nah, malam ini nih gue kedatangan seorang narasumber yang bakal nyeritain kejadian horornya ketika dia jaga malam atau shift malam. Jadi narasumber gue kali ini adalah seorang security ya. Narasumber gue juga pernah cerita sebelumnya di Lonceng Misteri ya. Udah langsung aja lah kenalan ya sama narasumbernya. Udah di sebelah gue Bang Kancil. Ya, gila Bang, apa kabar Bang? Baik Bang. Alhamdulillah baik. Kali ini lu bakal nyeritain kejadian horor nih waktu lu jadi security. Apa sampai sekarang masih nih Bang? Masih Bang. Masih ya, ini masih ya. Dan ini juga katanya baru pulang ya, apa gimana? Baru banget turun jaga tadi. Baru banget turun jaga. Nanti jaga lagi tuh berarti. Jaga malam kedua. Oke, jadi ini pekerjaan baru lo apa gimana nih Bang? Ini gua kisaran ya bisa bilang 5-6 bulan nih gua baru jadi security Bang. Sebelumnya udah pernah Bang? Awal mula dulu pernah. Oh, awal mula dulu pernah. Itu gua dari yayasan Bang. Oh, salah satu dari yayasan. Dulu dari yayasan, kalau sekarang enggak ya? Sekarang enggak. Oke, dan itu lu waktu kerjaan waktu jadi proyek itu yang di cerita sebelumnya yang kontrakan itu sebelum jadi security sekarang ya? Karena itu ceritanya juga rame banget ya, sahabat Lonceng pokoknya juga jangan ketinggalan nih ceritain Bang Kancil yang sebelumnya yang dikontrakan itu ya. Itu nanti linknya bakal ada juga di deskripsi. Dan yang kali ini yang bakal diceritain ini kejadian yang baru-baru nih kejadian ya, baru-baru terjadi maksudnya. Itu ruko Bang ya? Ruko Bang. Ruko di daerah Bekasi. Oke, sampai sekarang masih, dan yang ngalamin ini teman-teman lu juga apa gimana? Hampir semua yang ada di kantor itu ngerasain sama OB-nya, security, semua ngerasain hal-hal horornya. Gila, gokil. Termasuk gua anak baru. Iya, gokil. Tapi lu masih suka ini juga nih, mapala gitu apa gimana? Manjat tebing gitu kan? Karena lu juga kan hobi juga tuh. Oke, kalau buat hobi Pak, nggak bisa dibongkirin Bang ya. Masih? Masih, cuman waktu Bang. Waktu susah. Terikat waktu sekarang kita. Oh iya, kamu udah fokus aja sih kerja ya buat jaga. Sekarang tuntutan udah banyak Bang. Benar. Oke Bang, kayak ditahan dulu Bang bincang-bincang kita itu tadi sedikit bincang-bincang gue sama Bang Kancil ya. Pokoknya sahabat Lonceng nih harus nonton video ini dari awal sampai habis karena pasti bakal seru banget. Oke Bang, kayaknya kita nggak usah lama-lama lagi nih, langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke Bang Kancil, itu gimana Bang kejadiannya Bang? Iya, jadi gue emang pas sejak COVID tuh gue sempat nganggur Bang, selama 2 tahun. Kurang lebih lah selama 2 tahun gue nganggur, pusing juga kan. Kesana kemari udah naruh lamaran, masih belum juga karena sekarang nyari kerjaan tuh susah gitu, nggak gampang, nggak mudah Bang. Nah, sampai pada akhirnya gue bergelut di bidang ini, bidang itu, bareng-bareng sama teman. Sama bisa dibilang hampir sama lah kayak Bang senior. Mainan seperti ini gitu. Oh itu. Iya. Nah pada akhirnya tuh di bulan apa ya, pokoknya gue ini kerja gue baru jalan 5-6 bulan Bang. Gue baru kisaran 6 bulan lah gue kerja jadi security di salah satu perusahaan. Nah alhamdulillah di situ maksudnya ada gambaran lah jadi gitu kan buat jenjang ke depan nih, soalnya kan gue bingung juga kan buat anak istri segala macam kan, belum lagi kontrakan gitu kan. Nah begitu diterima kerja, gue izin sama beberapa temen, gimana nih kalau gue juga
sampingan gue nih selain di sini gue kerja gitu. Nah temen juga ngizinin, cuman asal bisa bagi waktu katanya. Siap gitu. Selama 6 bulan gue kerja, gue masih nikmatin nih bang awalnya. Maksudnya dalam arti gue nikmatin apapun pekerjaan itu ya, asalkan halal gue nikmatin. Gue jalanin itu selama 6 bulan. Nah, itu gue belum tahu selak buluk soal lokasi yang gue jaga gitu di satu perusahaan itu gitu. Yang mana itu tempat 3 ruko gitu bang. Ya 3 ruko jadi 1. Iya jadi 1, 3 ruko jadi 1. Nah itu gue terima semua keluhan nih dari teman-teman yang ada di situ udah lebih lama dari gue kerjanya. Yang security, di situ security kurang lebih ada 4 orang, termasuk gue ya dari 4 orang ini. Security yang lama yang udah tahunan di situ bicara gono gini lah soal sosok-sosok yang ada di lokasi tersebut. Nah dari situ gue dengerin cerita-cerita mereka apa yang sering ada gitu kan. Nah awalnya gue pikir itu hal biasa gitu, dimanapun ada hal-hal gaib gitu kan. Nah tepat pas gue jaga malam pertama di malam Jumat bang. Itu hujan bang di tempat gue tuh, di lokasi gue jaga daerah Kisaran Bekasi bang, Jawa Barat. Nah itu hujan, gue jaga malam itu sendiri karena kita bikin shift itu, bikin peraturan jam kerja tuh sistem kerja 2 hari kerja 1 hari libur. Oke. Nah ketika gue dapet shift malam pertama itu bener-bener penampakan yang dari hal-hal gaib itu berdatangan di malam itu. Itu di dalam ruko tuh, di dalam kantor ya bilangnya ya. Ada suara nih dari dalam kantor itu, suara pintu utama digebrak. Buak. Nah itu gue jaga di luar bang, kagak di dalam. Kaget lah gue. Gue pikir itu apa sih hal biasa lah di malam hari, kayak entah itu kucing, entah apa gitu. Cuman kok kayak orang nabrak pintu gitu, buak kayak gitu. Gue periksa, karena dari kantor yang gue jaga itu ada pintu gerbang samping, gerbangnya cukup besar. Terus gue masuk ke dalam lewat samping itu ada luas tanah kisaran 100 sampai 150 meter lah kemungkinan. Itu ada tanah kosong di belakang tuh, di samping kantor gue tuh tempat gue jaga ada space tanah lah seluas itu buat pembuangan sampah resto. Karena di situ di kantor itu ada restorannya juga bang. Oke. Nah, tuh gue bawa senter tuh sembari pakai jas hujan karena yang tadi gue bilang malam Jumat gue jaga pertama itu dihujanin bang. Kehujanan lu ya? Dihujanin bang. Sedangkan gue jaga itu nggak ada pos buat neduh bang. Jadi nggak ada kanopinya? Nah kalau kanopi ada, kalau pos khusus jaga security itu nggak ada. Oh. Jadi langsung kita jaga di depan, di luar, cuman bermodalkan bangku dan meja sama senter sama tongkat jaga gitu kan, terus borgol peralatan kita, itu langsung tatapan kita menuju ke jalan raya besar bang. Nah gue senterin sepanjang jalan ke dalam sampai gue ketemu pintu belakang kantor yang gue jaga. Baru gue mau buka pintu kantor gue itu, karena gue ngerogoh kantong sembari megang senter kan ribet tuh ya, buat ngambil kunci pintu belakang. Itu di pembuangan sampah segitu banyak ya bang, numpuk gitu menggunduk ya. Kayak suara plastik tuh ditarik-tarik bang, kayak ngacak-ngacak sampah gitu. Cuman karena mungkin ya itu satu malam, kedua hujan tuh deras bang, jadi pandangan gue tuh nggak bisa nerobos terus ke dalam ke depan gitu menuju ke situ. Gue nggak fokus, pandangan gue ke depan itu gue nggak fokus. Apa itu ya? Gue senter terus, makin lama gue penasaran nih, bunyi itu makin keras kayak orang apa sih, kalau nggak manusia atau kucing lah gitu ngacak-ngacak plastik gitu di tempat sampah. Nah gue ngerasa risih kan, gue masukin ke lubang kunci itu, kunci dari kantong gue, tapi belum gue buka pintu itu, pintu samping. Gue langsung menghadap ke fokus tuh, tujuan gue ke yang suara bising itu, ke tempat penampungan sampah. Nah itu gue terusurin bawa senter. Itu yang gue lihat posisi anak kecil bang, itu lagi mainan sampah tanpa dia pakai baju. Itu lagi hujan malam Jumat itu. Dia mainan sampah, narik-narik plastik, cuman tanpa pakai baju, dia hujan-hujanan. Itu jelas gue center posisi pas dia jongkok itu belakangnya gue center. Posisi gue tuh di belakang anak kecil itu lagi jongkok di tempat sampah. Hei, ngapain? Masuk dari mana?
tinggal di mana tinggal? Itu dia tetepnya mainan sampah yang gue kagak tahu tuh. Dia jongkok karena madep belakang, gue center dia ya kan, posisi gue di belakang dia. Gue nggak tahu dia apa dia ngacak-ngacak plastik apa-apa. Ternyata tuh plastik digigitin Bang sama dia. Kayak trash bag kantong sampah hitam itu yang udah banyak sampahnya itu disobek sama dia, digigit-gigitin. Pas dia nengok itu semua nih muka hancur Bang. Ya. Ini gue punya dengkul, punya kaki. Gue mau balik kanan nggak sanggup Bang. Gue jatuhin tuh center, gue lempar tongkat tuh kan, gue bawa tongkat tuh buat kontrol ke dalam. Gue selalu bawa itu, takutnya ada orang lah gitu kayak sosok tukang beling atau apa, takutnya gitu. Makanya gue selalu bawa senjata yaitu tongkat kayu security itu. Gue lempar center gue lempar tongkat tuh, gue mau balik badan susah. Tapi dia langsung begitu noleh ke belakang, nampakin wajah aslinya ke gue sembari gigit-gigit sampah nih di sini, plastik semua di mulutnya. Itu dia lari nggak posisi kayak orang manusia biasa lari. Dia larinya itu merangkak begitu Bang. Terus dia masuk ke gorong-gorong tempat pembuangan limbah Lesto. Jadi di belakang itu, di rawa itu ada 2 lubang limbah kayak sumur, itu buat lubang itu buat limbah pembuangan air-air kotoran dari resto, kayak bekas sisa-sisa sayur atau cucian piring gitu Bang. Itu dia nyebur ke situ Bang. Jadi dia merangkang begitu, lari, nyebur ke situ. Itu suara air cucian itu air limbah lah ya bisa bilang. Itu sampai kedengeran suaranya jelas banget di telingaku Bang. Gua cabut Bang, gua usahain nih. Gua angkat kaki gue tuh, gue puter ke kiri, langsung gue lari. Nggak lari sih, langsung gue jalan cepet. Gue ambil senter yang gue jatoin karena gue panik, tongkat, gue jalan ke gerbang, gue gembok dari luar. Nggak berani tuh, kunci yang pintu samping itu masih nyangkut di lubang kuncinya. Gue nggak cabut, pikiran gue masih ada besok pagi nih. Gue langsung keluar dari kebun itu, gue gerbang lagi, gue kunci, gue gembok. Udah gue nggak berani ngecek-ngecek ke dalam sampai pagi. Itu pertama kali gue bener-bener ngerasain yang mana cerita-cerita mistis soal di tempat gue jaga ini tadinya gue denger cuma dari teman-teman. Oke. Itu ternyata gue bener-bener tuh gue rasain, bener-bener gue ditunjukin sosok itu. Nah, buat gue mungkin cukup sampai di situ Bang. Ternyata enggak Bang, masih ada kelanjutan-kelanjutan lain selain gue ketemu sosok itu. Jadi kalau sore nih kan lebih, kalau bukan malam lah gitu, di sore hari lah, ini ngomong di sore hari. Itu dari samping gerbang yang menuju ke kebun itu Bang, itu ada pohon kecapi sama pohon rambutan ciplat. Itu kayak kalau kita gambarin kayak pondasi Bang, kayak pintu masuk. Begitu lo buka gerbang, lo mau ke belakang nih ke kebun itu lewat samping, itu langsung dihadapin sama pohon kecapi sama rambutan ciplat tuh. Jadi kayak pintu masuk lah kalau digambarin kayak gitu. Kayak gapura gitu modelnya. Nah itu di salah satu pohon itu ternyata di pohon rambutan ciplat ini pernah terjadinya tragedi gantung diri sosok wanita yang besoknya mau jadi pengantin Bang. Ih, Dari warga setempat. ini lu dapat cerita dari mana Bang? Ini cerita real dari security lama situ. Yang mana security ini senioran lah. Udah bapak-bapak lah ya. Di atas 40 tahun usianya. Dia pun kerja di situ udah tahunan Bang. Udah kalau dari cerita dia sama gue dengar dari orang kantor, Pak Soleh ini nih, dia udah kisaran 12 tahun kerja di sini. Nah Pak Soleh ini salah satu petua warga setempat. Jadi atas dorongan dari RT, bantuan dari RT, ini Pak Soleh kerja di sini. Gitu. Itu kisaran 12 tahun lamanya dia kerja di situ. Pak Soleh sempat ngomong sama gue, Bang, hati-hati di pohon yang 2 itu, kalau digambarin coba diperhatiin kayak apa. Oh kayak gapura, kayak pintu masuk. Pak, gue bilang gitu kan. Nah salah satu dari 2 pohon ini pernah dipakai bekas gantung diri perempuan warga sini, warga setempat. Cuma dia pendatang sih Bang. Pernah mau nikah gitu. Seminggu apa, pokoknya hitungan nggak lama lah gitu. Udah dekat-dekat dia mau nikah, dia malah gantung diri. Nah itu gue tanya sama Pak Soleh, sebabnya apa? Pak Soleh nggak ngasih tahu. Karena mungkin entah
dari keluarga atau dari sanak saudaranya masih ada yang tinggal di situ atau gimana. Jadi takut keinget gitu kan. Nah akhirnya pas Soleh ngomong gitu, itu malam kedua. Temunya gue malam Jumat, berarti gue malam Jumat masuk malam tuh, malam pertama. Terus Sabtu gue masuk masuk pagi, libur. Seninnya langsung gue masuk malam pertama. Itu gue diisengin lagi dalam arti gini bang. Keinget tuh gue omongan Pak Soleh yang hari-hari kemarin tuh. Iya. Aduh, pas jaga malam tuh gue selalu keinget tuh omongan-omongan teman-teman yang ada di situ. Yang kalau pagi, kalau siang, jam makan siang kita ngumpul di belakang, biasa pada ngerokok lah sebuat apa gitu kan, biar nggak ketahuan bos, jadi pada ngerokok tuh di kebun, di dapur. Karena belakang itu langsung tembus ke dapur bang, dapur resto. Itu apa juga udah omongin tuh di saat jam istirahat. Jadi setiap gue jaga malam, gue selalu keinget omongan-omongan yang kayak gitu bang. Dari, si A kemarin ngomong begini-gini. Itu yang gue bikin gue risih tuh seperti itu sampai saat ini nih. Nah pas di malam Senin malam Senin kalau nggak salah malam Senin hitungan 21 itu gue malam Senin jaga malam kedua itu gue ngerasa nih di pohon rambutan nih karena dari pagar pintu samping yang gue bilang langsung masuk ke kebun itu yang tadi ketemu anak kecil itu bangku sama meja gue posisi di luar pagar. Jadi pas kalau gue duduk nih bangku nih senderannya nih ini langsung gerbang. Itu gue kayak ngerasa risihnya di dalam gerbang ini langsung badan pohon rambutan itu yang dibilang apa soalnya bekas gantung diri. Gue ngerasa kayak risihnya bang gitu, kayak ada orang nih turun dari atas pohon tapi pala duluan. Gue, aduh, kok makin kemarin makin suges gitu. Kalau pas malam kedua itu gue jaga, itu karena gue keinget omongan teman-teman gitu soal ya apa yang ada di sini lah gitu kan. Pas gue nengok itu bener ya bang. Jadi tuh kaki di atas, pala di bawah, dari ujung pohon rambutan itu dia ngerangkang megangan badan pohon rambutan. Itu rambut semua bang sampai bawah. Itu gue langsung bangun dari bangku, gue lari nyebrang, hampir gue ketabrak motor bang. Tapi anehnya begitu gue lari ke tengah jalan, motor nih gue ngerasa udah nyamber gue tapi tembus badan gue. Nah di jalan raya itu ada tukang nasi uduk orang Betawi asli, ibu-ibu. Nah dia udah lama dagang di pinggir jalan karena jalan raya itu dekat sama pemancingan bang. Dia teriak sekencang-kencangnya, Allahu Akbar. Itu kisaran 1:30. Gue ngerasa ketabrak bang, kayak kita tabrakan badan gitu, body gitu. Gue ngerasa, cuman tuh badan gue tembus ditabrak sama motor itu. Nah ibu tukang nasi uduk ini sih teriak, langganan gue kalau malam pesan nasi uduk sama dia. Dia teriak, Allahu Akbar. Lu kan kenapa tuh? Lah taunya, motornya tadi mana? Mental kemana? Gue sampai nyari sama si tukang nasi uduk ini, si nenek-nenek ini. Gue cari tuh motor sampai ke pinggir-pinggiran jalan. Itu nggak ada motor. Iya. Nenek-nenek ini langsung ngulas nih sinya. Ya Allah Tong, ini baru keinget mak. Ini lu masih baru ya, jaga ya. Gue lupa. Kenapa mak? Di sini saban malam kalau lagi apes emang suka ada anak muda nih kayak orang lagi nyari barang jatuh. Bolak-balik. Itu bukannya orang Tong. Itu kalau ini karena ada orang tuh ya, dia ngomong jadi langsung kalau ketika bocor halus deh gitu. Itu setannya anak muda yang berapa tahun lalu jatuh nih di mari. Lagi kebut-kebutan naik motor gitu. Itu jatuh, murak motor di situ sampai dia punya kepala nih kempes. Kena trotoar. Iya. Itu jadi selama tragedi itu udah berapa tahun lamanya gue nggak ngerti lah karena si-nya ini bilang udah tahunan itu kejadiannya. Itu anak muda sampai kalau dibilang saban malam, setiap malam. Kalau orang Betawi kan kalau ngomong begitu ya. Iya. Setiap malam ini bolak-balik nih, kayak orang lagi nyari sesuatu, kayak nyari barang jatuh di jalanan. Apa dompet apa gitu. Ini jangan-jangan tuh anak tuh yang nabrak lu pakai motor. Bisa dibilang jadi tuh motor gaib. Iya benar. Lah gue di situ tambah jadi bang, gue merinding segala macam, bodo amat urusan laporan besok dah gitu kan. Gue mau dipecat mau kagak gue pulang aja. Gue ambil jaket, ya kan, balik ke tempat gue
jaga, gue ambil jaket, gue pulang. Itu 2:30 ngobrol sama Nya tuh di warung lama. Dia cuma dagang sama somnya tuh aki-aki. Cuman julukan dia tuh nasi uduk racing. Emang kalau dia buka tuh tengah malam, ramenya bukan main. Jadi ini kalau mungkin yang di daerah lainnya selain Jakarta sama Bekasi sama daerah sekitarnya ini mungkin masih jarang bang jualan nasi uduk malam-malam. Tapi kalau di daerah Jabodetabek itu banyak ya sahabat lonceng ya. Jadi nyebutnya kalau gue biasanya menamak nasi uduk Betawi. Oh iya, kalau di ada semur jengkolnya. Kalau sana emang julukannya nasi uduk racing itu Nya ini warungnya terkenal karena yang makan tuh anak-anak bengkel, anak motor yang habis jalan kemana gitu. Iya, malam-malam enak tuh kalau malam-malam lapar rame nasi uduk. Iya, jadi keingetan nih. Tuh langsung gue paginya dikontak sama backupan gue nih. Namanya Bang Jaka, gue manggilnya Bang Jack. Itu kisaran jam 6:30 pagi, ya kisaran jam 6:30 pagian lah, 6:30 pagi lewat. Nih, lu di mana? Ini nggak ada yang jaga, gila gue dateng. Lu pulang jam berapa emang? Soalnya kan, kenapa dia langsung nelpon begitu terus marah pagi-pagi sama gue, karena tuh CCTV di mana-mana bang, setiap sudut di tempat gue jaga. Ini jangan sampai gara-gara satu orang semuanya kena, kata dia gitu. Iya benar. Sorry bang, ini gue lagi OTW nih. Nah itu gue sampai pagi, gue salaman, udah bang maafin gue. Nah gue cerita di situ, gini. Nggak mungkin, kalau si Nya nasi uduk yang di seberang, yang di perbatasan itu, di pertigaan, iya, yang di pinggir jalan, gue lari sampai ke situ bang, malam gue bilang gitu kan. Nggak tahu gue suges apa kenapa gitu. Cuman gue ngerasa emang ada makhluk nih di belakang gue di pohon rambutan. Pas gue nengok bener adanya bang, tuh kaki adanya di atas. Jadi tuh tangan ngerayap begitu tuh, cepet banget. Yang gue bilang pohon rambutan itu. Nah dari gue ngelihat sosok itu, gue lari refleks nyebrang ke tengah-tengah. Nah itu gue ditabrak sama motor, ternyata motor itu motor gaib yang tukang nasi uduk bilang, jangan-jangan itu tuh anak muda yang tahun lalu meninggal, emang dia suka lewat sini kalau tengah malam, tapi nggak bawa motor, jalan kaki kayak orang ngerasa kehilangan barang gitu, entah dompet yang jatuh, entah apa gitu. Dia nunduk, ya. Soalnya nih Baba pernah lagi mau nyuci piring bekas makan orang, di sini udah sepi jalanan, woi lu belum pulang? Nih nasi uduk masih ada nih, habisin, ditawarin. Dia jalan-jalannya nunduk, kayak pas disamperin sama bapak, bawa nasi uduk tuh di plastik. Itu hancur, mukanya udah darah semua. Karena memang mitosnya yang gue dengar dari orang-orang situ ya, yang banyak dagang di depan lah gitu ya, kayak warung rokok apa gitu kan, tukang gorengan. Iya memang dulu ada di sini kejadian seperti itu. Itu udah hancur, mau sampai dia punya tengkorak pala nih, darah nih udah habis, kempes jadi palanya, dia udah lembek. Anehnya lagi mah, jadi kalau kita jaga kan langsung jalan raya tuh yang gue bilang. Jalan raya itu deretannya itu dagang nasi uduk, itu tembok gardu PLN bang. Tembok gardu PLN. Nah itu luas tanahnya bisa dibilang mungkin 1 hektar lebih. Itu udah rawa, udah kebun. Jadi kayak buat naro-naro barang-barang berat lah gitu, baja-baja gitu, barang-barang besi-besi tua gitu di situ. Nah itu juga banyak tuh hal-hal gaib dari situ yang berdatangan ke tempat kita bang. Jadi lagi pas Soleh jaga, diteprokin dia tuh dari gerbang PLN. Pas Soleh nggak ngeh, diteprokin lagi. Sampai pas Soleh sadar, kayak orang tuh manggil gua, neprokin gua, disangka tuh si Baba tukang nasi uduk. Nah nggak taunya pas Soleh tompoin sembari jaga nih lagi duduk malam itu, kayak dia manggil gue tuh. Pas Soleh nyebrang, itu dia makin jauh bang. Jadi sosok itu makin jauh. Pas Soleh nyamperin nih, sampai nyebrang, udah ngelewatin jalan raya tuh, nyebrang, udah di depan gerbang. Kok nggak nyampe? Jadi Pak Soleh ngeliat dia tuh malah dia yang mundur. Makin jauh. Nah Pak Soleh punya inisiatif nih. Ngaco nih gue nih. Balik badan lah tuh, mau nyebrang lagi untuk standby jaga lagi di bangku tempat dia duduk. Itu baru mau rencana balik badan, itu sosok yang tadi makin jauh langsung cepet bang, kayak angin nyamperin dia. Itu tau-tau di depan matanya dia, langsung tuh wajahnya hancur. Jadi kalau yang Pak Soleh rasain saat kejadian itu, jumpa sama sosok itu, nih mata semuanya kosong. Hancur deh, tuh baunya nyengat banget. Orang Pak Soleh pas lagi ngomongin itu, lo kalau nemuin itu,
mendingan lu udah berhenti kerja. Lu nggak bakal kuat. Soalnya pas ditampakin langsung dekat begitu. Jadi kayak angin dia. Awal disamperin sama Soleh maju. Toto pas Soleh ada rencana mau balik nyebrang gitu kan, mau balik jaga. Dia nih kayak angin langsung ada di depan Pak Soleh. Jatuh Pak Soleh. Tumbang situ. Itu yang nolongin si Baba tuh kena sudut. Lah ono security, kenapa ono nyak jatuh? Ditolongin. Jadi saksi tuh di jalan raya tempat gue jaga ini sebenarnya saksi hidup tuh ya tukang nasi uduk ini gitu. Dia Baba ya. Dia banyak ngerasain juga, banyak keluh kesah soal gaib yang ada di jalan raya itu banyak dia temuin. Terus sampai sinnya juga Baba pernah ngulas soal sinnya, Nya malah pernah ngelayanin, diajak ngobrol. Jadi, lu mau makan apa tong? Diri aja situ, nunjuk doang. Nunjuk ini, nunjuk itu, udah dilayanin, nih makan. Dianterin, dari dalam warung tuh Nya bawa piring, udah ada isinya, ditaruh di meja. Dia duduknya selalu di situ, cuma nunjuk doang gitu, udah duduk kayak depan meja. Dilayan namanya. Sampai akhirnya Nya masuk lagi ke warung, sembari ya kayak nyusunin, rapihin makanan lah gitu, kayak gorengan gitu kan. Lah bocah-bocah pada kemana yang lain, anak-anak lo dewekan aja, tumben. Udah itu makan, jangan lo aduk-aduknya itu nasi. Itu kagak mau makan. Jadi sendok tuh cuman dikecek-kecek doang di piring. Lah, lo diajak ngomong sama orang tua kagak ada bahasa. Emang lo kecil kagak diajarin orang tua lo tong? Udah makan dah, kalau lo kagak punya duit mah kagak usah bayar. Jangan kayak gitu caranya. Orang tua ngomong kagak diladenin. Penasaran nenek ini nih sinnya. Lah ini bocah ngapa ya? Dia bejek-bejek dong nasi gua. Basi apa-apa nih nasi gitu. Disamperin, keluar dari warung. Pas dipegang pundaknya begitu, lo ngapa tong? Itu mukanya kagak ada, gimana mau makan? Itu muka orang itu kagak ada, rata semua mukanya. Gimana dia mau makan itu nasi? Nah pas begitu dipegang, lu ngapa tong? Kagak mau makan. Dilihat mukanya rata, tuh Nya langsung teriak di situ. Wah, gitu kan. Itu aki-aki langsung keluar dari tempat cuci piring dari belakang. Jadi dia cuman di belakang warung tuh ada solokan gede tuh pinggir jalan. Dia cuman pakai papan sama bambu. Jadi kalau buang air bekas cuci piring ke situ. Lari aki-aki tuh dari situ. Lu ngapanya? Nah itu tadi bocah ada di sini. Mukanya kagak ada. Pantesan dia kagak mau makan nasi gua pikir nasi gua basi. Itu nenek-nenek sendiri yang ngalamin kejadian kayak gitu. Jadi nggak aneh buat dia gitu. Makanya gue pas ya bukan didokterin ya, dinasihatin sama nenek-nenek sih mesinnya nih. Kayak bang, kalau di sini mah nih ngomongnya begini aja. Namanya dia mungkin orang dulu kali ya. Kalau dia ngajarinnya begitu. Misi ya, numpang sini mah kita lagi usaha, jangan pada ganggu. Kalau mau liwat, kalau mau main, cuma jangan iseng, jangan gangguin gitu. Takutnya ini kan pinggir jalan. Situ mah enak. Udah bukan manusia lah. Kita manusia kalau kaget, kalau kita jantungan, meninggal. Tuh nenek ngajarin begitu. Lah, gue bilang, gue pikir gue mau diajarin doa gitu. Nggak tahu gue diajarin begitu. Iya Nya, ngeri juga nih, gue bilang. Nah akhirnya, tuh gue datang lagi, masuk lagi, gue kerja pagi. Gue ngomong sama Jaka, Jack, apa gue udahin aja ya kerjaan? Jangan, nih nyari kerjaan sekarang susah. Gitu kan. Nah itu ternyata bos gue nih, asisten bos lah ya, kayak bisa dibilang apa sih, jadi orang kepercayaan bos lah, orang dalam nih, kayak admin lah gitu contohnya. Dengar ulasan gue ke Bang Jaka nih, ke Bang Jack, jangan nih kalau bisa nyari kerjaan karena susah, kemarin kan lu sendiri yang begini kesulitan. Iya sih bang, abis gimana ya sekalinya dapet kayak begini, dapat poinnya, poin sadis banget nih, gue bilang gitu kan. Jaga malam selalu ada aja gitu kan. Dan semua nih, bukan gua aja, semua yang jadi security di kantor itu tuh, semua ngerasain di jam malam tuh, di jam jaga malam itu pasti kebagian. Hal-hal kayak gitu pasti kebagian. Kalau kata kue nih udah ditanding-tandingin, emang udah ada porsinya, udah ada jatahnya. Itu setiap malam security jaga pasti ada yang iseng. Kalau nggak langsung ditampakin, ya jahil dengan suara-suara apa gitu. Nah akhirnya Bang Jaka ini nasihatin gua, jangan dah, kalau gue bilang mah, lo pertahanin aja. Mungkin ntar lo jadi terbiasa. Kayak gua sebenarnya banyak hampir tiap malam. Cuman kalau gue pikirin gila gua. Ya cuman udah ngambil pola pikirnya, ya udah masing-masing aja. Lu mau kelihatan sama gue juga, gue bodo amat. Orang gue nyari di sini, gue lagi kerja nyari duit buat anak bini gue. Itu dari senioran gue nih, si Bang Jack, sampai ngajarin begitu. Nah
nih orang dalam keluar. Emang waktunya udah jam 11 siang sih tuh, gue ngobrol begitu sama Jaka. Karena gue masuk pagi, Jaka suka ngelongok-ngelongok gue tuh, karena rumah dia juga dekat dari kerjaan. Gimana Mi? Rapi bang. Gue juga kalau ada apa-apa ngomong sama dia nih. Tuh karyawan keluar tuh, admin dari dalam. Bapak mau keluar? Kan Bapak baru sekian bulan lamanya di sini. Jadi masih baru. Kenapa? Ada masalah apa? Masalah dari ini apa sistem pembayaran gitu kan, dari gaji apa gimana, ngerasa keberatan? Enggak Bu, gue kan jadi kagak enak dong. Dibawa gue ke dalam, dipanggil ke dalam, terus coba jangan sendiri, keluar dulu panggil Pak Jaka juga, kan tadi saya lihat ada Pak Jaka di depan. Nah itu gue di sidang tuh berdua. Nah akhirnya diulas sama si Bang Jaka nih. Ya jadi begini bla bla bla. Ya dalam arti gue ngerasa nggak pede kerja di sini dengan adanya hal-hal seperti itu gitu. Yeah. Nah dia si ibu ini nih, bos gue ini mahamin. Lagi ngomong kayak begitu, sebentar ya kata dia. Dia tuh kayak bawa gelas kosong tuh dari mejanya. Kita ngobrol begini nih, cuman tengah meja gitu namanya sama atasan lah gitu ya. Kita cuman security di situ ngobrol-ngobrol lagi nyidang gua. Sebentar ya dia ngangkat gelas. Dia ke dalam tuh, cuman retel L doang bang, buat ngambil air galon. Retel L doang ruangannya. Kok lama banget ya? Namanya Bu Katrin. Kok lama banget ya? Gue tungguin ya. Itu Bu Katrin keluar bawa nasi padang dari luar. Buka pintu. Assalamualaikum. Lah, pada ngapain? Jack, gue gituin. Gue ngomong sama senior gue, Jack. Lah, gue juga kagak tahu. Kata senioran gue nih, Bang Jaka. Gue juga kagak tahu. Lah, ibu dari mana? Langsung gituin. Kan lagi duduk nih di bangku. Lah, ibu dari mana? Saya kan tadi keluar nggak beli makan siang biasa di Padang, di masakan Padang seberang. Ya udah Bu, udah Bu. Saya pamit dulu. Salaman gue berdua sama dia. Yang tadi nggak biasa salaman sama tuh bos, gue salaman berdua. Yaudah, gue keluar. Itu siapa yang tadi ngomelin kita? Di luar itu gue mikirin sampai kayak orang dongo udah. Maksudnya gimana ya? Ini apa sih Jack? Gue bilang gitu kan. Nggak tau lah, aku emang suka begitu kali. Soalnya kalau malamnya nih, separah-parahnya gue nih, gue pernah tuh ya. Gue tidur di bangku, tidur saking ngantuknya kata dia, karena gue pagi gue jaga malam nih, dari pagi sampai sore gue banyak kegiatan di rumah gitu kan, yang ngurusin ini ngurusin itu. Dia tiduran di bangku, kakinya dipanjangin gitu, dia tiduran, ini kaki diangkat, wah ampun, digituin doang, cuman diangkat dikit, digedruk. Jadi kayak kalau manusia kali ya, lu jaga tidur lu kayak negor begitu. Akhirnya apa? Ambil sepatu, dia biasa tuh Bang Jaka. Kalau jaga malam sepatunya dilepas, jadi pakai sendal doang. Begitu dibanting kan berasa kena inian aspal. Iya. Tumitnya kena aspal berasa. Kalau dia pakai sepatu nggak berasa. Iya. Itu digerduk begitu. Akhirnya dia buru-buru angkat sepatunya di kolong meja, dia pulang. Itu kisaran jam 1. Itu separah-parahnya gue pun. Set Bang, ini kudunya kita ngomong nih pelan-pelan sama bos. Serentak gue bilang sama karyawan-karyawan dalam, gimana caranya, apa mau dibikin haul atau bikin syukuran nih tempat gue bilang. Di sini kan jadi ini kantor, kalau gue nih dari kantor tempat gue jaga nih ke rumah gue tuh gue ada di posisi seberang. Gue jalur PLN. Kalau Bang Jaka ini itu wilayah dia tuh masih satu RW kantor itu sama perkampungannya dia. Nah maksud gue, lo kan orang sini Bang, lo kasarnya senioran juga di sini. Coba lo cari tahu ustadz-ustadz di sini, lo minta tolong. Cuman sebelumnya lo mau izin sama bos. Kompromi ini mesti serentak nih sama teman-teman di sini sama karyawan dalam. Ya ntar gue coba deh Kong pelan-pelan. Itu sore tuh gue ngomong kayak gitu. Malamnya gue turun jaga. Ganti si Jaka. Bang Jack, gue balik. Ya Kong udah lo balik dah. Gue udah ada di sini. Lo nggak balik dulu, udah nggak usah, jaga malam mah bebas gitu kan, nggak usah pakai rapi-rapi banget, formal banget. Emang ada siapa sih di kantor, kan nggak ada orang kalau malam. Karyawan kan jam 5 udah pada pulang kan, setengah 5. Jaga gitu Jaka. Gua absen pulang, sidik jari, udah gue balik. Itu kisaran jam 8, jam setengah 11 dia nelpon gua. Kok lo kemari deh. Dia, gua kan baru turun jaga Bang, ngapain ke situ? Udah lo kemari. Itu dia di bangku duduk aja tuh, selimutan pakai jaket dia nggak dia pakai, cuma diselimutin di badan gitu, cuma seleher doang ada. Dia bilang apa?
gue nggak kuat, enak badan. Terus maksud lu gimana? Ya, ini sorry kalau lo bisa lo tolongin gue, lo backup gue dulu. Ntar ada lah gitu kan. Biasanya kalau di security gitu bang. Jadi kalau nggak lo bayar pakai uang pribadi lo untuk nge-backup gitu kan, minta tolong backup. Nah kalau lo nggak mau bayar pakai uang pribadi lo, nanti lo bayar pas dipotong gaji. Gitu. Jadi satu backupan itu ya sesuai gaji gitu. Sehari bayaran kita di situ berapa, lalu bayar dari segitu. Ya gue kan mau nggak mau, teman sakit, urgent namanya kan. Aduh, oke deh Bang Jaka. Sebenarnya gue capek, cuman karena dijaga malam ya kan, nyantai deh. Paling gue jaga sembari tidur, gue bilang gitu kan. Jadi lu balik deh istirahat. Dia balik nih Bang. Balik, dia pakai jaket, dia nenek sepatu. Kung, dia biasa manggil gue Jangkung. Kung, kalau si Oman apa siapa pada kemari, ajak ngopi aja, bikin kopi biar dia bisa nemenin lo, kan lumayan tuh, panjang waktunya lo ditemenin sama dia sejam 2 jam di sini kan. Ya gampang Jack tuh, emang biasanya ada tuh anak kampungan dia yang nongkrong, kadang sampai jam 3 gitu. Dia baru ngomong gitu terus pamitan balik, salaman, sorry nih ya, gue jadi ganggu waktu istirahat lo kan baru turun jaga, sekarang lo gue suruh naik lagi. Ya udah nggak apa-apa. Dia nggak ngomong ternyata Bang, itu dia bukannya sakit, jadi dia lagi main HP di tempat dia posisi jaga nih, tempat dia biasa jaga gitu, di bangku yang sama kalau gue jaga di situ juga. Dia mainan HP, dia emang selalu begitu, selalu main HP tuh, main game, ngilangin ini kali, ngilangin bete. Iya, ngilangin boring. Dia main game tuh. Kalau kata dia mah, gue pikir bocah nih, lari-larian gitu, kayak bocah jalan gitu, bolak-balik. Iya. Gitu kan. Itu ngatanya makhluk yang ada dari pohon rambutan tuh turun. Jadi ngerangkang. Itu sampai panas dingin dia ngeliat itu. Orang jelas di samping dia. Langsung panas dingin, dia telepon gue. Gue kemari dah. Ada apaan sih Jack? Gue baru turunnya, udah kemari dulu. Itu. Nah, gue tahu itu pas gue baru 2 jam. Gue duduk tuh di bangku itu, gue jaga baru 2 jam. Ya? Gue ngecas HP, kan ada Roland tuh, ada colokan, gue ngecas HP, gue seduh kopi, gue bakar rokok. Kok Jaka tadi sore biasa aja, sekarang sakit ya? Adalah namanya musibah gue. Tuh gerbang langsung tuh, yang samping, bang! Gue cabut tuh charger, baru gue colokin, kopi gue tinggalin, gue lari ke rumah Jaka. Jack, gue ketok-ketok rumahnya, gue muter tuh ke kampung, masuk ke gangannya dia, gue gedor-gedor. Jack, lu jujur sama gue, ada apaan? Ya Kung, gue bukannya sakit, gue panas dingin ngeliat ini. Ya lu mah gue. Nah di situ dah tuh gue udah ngerasa nggak kuat dah gue nih gitu kan. Udah Jack, besok pagi gue ngomong dah sama bos, gue kayaknya udahan aja dah, gue udah biar dia nyari yang lain aja. Mungkin rezeki mah nggak kemana, ntar gue ada kali link channel lowongan lagi gue gitu. Ya terserah lu sih Kung. Nah niatnya nih pagi ini nih gue mau resign. Cuman ternyata tadi sebelum gue kemarin nih, bos gue nelpon Bang. Nah, kalau bisa usahain jangan sampai resign. Oke. Nah, jadi nanti besok saya ke situ dah. Saya mau briefingin sama teman-teman security semua. Ya gue sih berharap ada poin indah nih. Ada tambahan. Iya. Biasa deh. Iya. Jadi dia gini Bang. Dari semua cerita gue ini, cuman gue mau berbagi ke teman-teman nih. Kali ini gue juga terima kasih nih, udah Bang Gilang udah manggil gue kemari lagi nih. Lah yang gue baru turun jaga banget nih Bang. Iya, tadi jam 7, gue masuk pagi kan security itu 12 jam waktu kerjanya. Gue jam 7 pagi masuk, itu nge-backup teman memang, jujur. Nah, jam 7 malam tadi gue pulang. Terus diserang hujan kan tuh. Nah, gue istirahat dulu deh tuh, kurang lebih gue 1 jaman lah gue di rumah. Gue kepikiran karena udah ada janji kan ya sama ente kan, suruh main kemari. Ya alhamdulillah banget nih, gue terima kasih banyak. Gue lah makasih lah, makasih udah mau cerita nih. Ini sih emang pengalaman yang baru gue nih. Kalau buat gue ya cukup menantang juga sih Bang. Insya Allah doainnya nih teman-teman Bang Gilang, gue biar gue sanggup dan gue pertahanin nih kerjaan kayak gini. Memang sih sekarang lagi zaman lagi susah nyari kerjaan. Amin. Cuman yang bikin gue masih kaku ya sama hal-hal kayak gitu Bang. Jujur.
Wah, enggak banget ya bang. Nah Bang Kancil, lokasi ruko tempat lu jaga ini 3 ruko jadi satu ya? Iya. Berarti ya? Terus di pinggir-pinggirnya itu nggak ada, cuman emang ruko itu aja, 3 ruko itu aja yang jadi satu? Apa ada ruko-ruko lain lagi? Nggak ada sih. Jadi ya ini tadi kan 3 ruko nih. Tadi tuh misah. Jadi punya PT gue ini cuma 2. Nah akhirnya lambat laun nih ke depannya makin lama makin jaya gitu, makin berkembang. PT ini dibelilah satu ruko itu buat resto. Tapi di pinggir-pinggir rukonya itu apa? Tetangganya rukonya kiri kanannya? Apa sih kalau saya bilang sawah patok julukannya. Sawah. Bulakan gitu sawah. Jadi kalau musim hujan gede gini nih kayak sekarang lagi musim penghujan ya. Itu biasanya warga di situ pada bawa pancingan, kalau nggak jala pada ngelemparin di situ. Itu kiri kanan itu? Iya. Berarti nggak ada bangunan lain dong? Sawah, nggak ada bangunan lain. Nah, nanti di situ cuman ada titik tuh Indomaret. Dari samping Indomaret itu ada gapura buat masuk ke perkampungan baru. Di perkampungan juga dari itu yang gue bilang deretan itu wilayahnya Bang Jaka, teman security itu senioran gue, itu dari gapura itu masuknya. Itu ke dalam juga ada beberapa titik pemancingan di dalam. Udah berarti ngeri banget ya itu. Maksudnya emang sepi banget daerah situ ya? Sepi bang. Di situ jam 11 malamnya udah nggak terlalu ini. Terkecuali ya anak-anak bengkel biasanya itu pada geber-geber motor gitu. Tapi dari kejadian-kejadian yang Bang Kancil dan teman-teman security lain alamin ini keseringan ini kejadian ini pukul berapa nih Bang? Itu di 12 ke atas bang. 12 ke atas ya? Itu selalu jam 12 ke atas. Nanti kalau emang perlu nanti dokumentasi aslinya lokasi gitu gua coba kirimin deh bang. Boleh. Jadi kayak kebunnya gitu kan. Maksudnya ruangan belakangnya gitu. Terus sama kayak lubang-lubang pembuangan itu. Nanti gue kirimin. Tapi kalau cerita-cerita lain nih Bang dari pegawai situ selain security ada nggak Bang? Dari yang selain ibu dapur kan tadi gue ibu dapur juga ngalaminnya. Itu ada nggak Bang kejadian-kejadian yang emang abang denger nih, wah nih gila nih cerita. Ini buat maksud abang gini kali, buat orang-orang yang kerja di situ. Iya, yang selain ibu dapur lain, itu ada. Itu OB di situ Bang. Jadi namanya Pak Asep. Pak Asep itu udah lama dia juga kerja. Usianya sekarang kisaran 60-an Bang. 60 lebih malah mungkin. Jadi bapak tua ini namanya kan Pak Asep. Dia nggak dikasih keluar, udah sempat mau resign nggak dikasih keluar sama bos. Emang jadi ternyata sikap bos kita nih ternyata emang orangnya asik gitu, supel Bang. Jadi kalau dia udah ngerasa akrab, udah lu nggak usah kemana-mana, kerja di sini aja gitu. Jadi asik lah orangnya gitu, ngenakin. Kadang juga kalau jam makan siang, jam istirahat lah, dia suka ngerokok bareng nih sama anak-anak di belakang. Nah jadi Pak Asep ini awalnya dia datang nih selalu duluan kan, kita buka pintu resto, kita buka pintu utama kantor gitu kan. Nah begitu udah semua kebuka, udah kagak kekunci lah gitu kan. Nah itu Pak Asep langsung bebenah deh tuh, kayak nata-nata meja-meja, staf-staf, terus ngepel-ngepel, nyediain air sebelum orangnya datang gitu kan. Kayak misalkan yang meja ini teh, meja ini susu atau air putih gitu kan. Itu disediain sama dia. Kisaran di jam 4:30. Emang orang tua ini kalau kerja gigih banget. Pak Asep ini OB ini udah tahunan di situ. Dia rajin banget. Itu 4:30 jam 5-an dia udah datang ke situ bawa sepeda ngegoes. Assalamualaikum, salaman sama kamu. Misalnya yang jaga malam ini gua sama gua dia salam. Loh. Udah datangnya Ki? Iya. Nyok bantuin Nyok bukain pintu aja. Nanti saya mau bebenah. Itu udah ngepel dari sono, dari sini gitu. Pokoknya itu kepegang sama dia. Seharian tuh kepegang sama dia kerjaan, kelar. Makan waktu bisa bilang 2-3 jam mungkin gitu ya lamanya. Itu kelar sama dia. Jadi orang karyawan udah banyak nih, udah datang pagi-pagi jam 7. Itu udah bersih. Ruangan dalam tuh udah bersih semua. Udah ketata rapi. Itu nggak sengaja dia. Buang air bekas pelan di lubang WC itu. Kata dia buang air itu. Terus nih begitu dia lagi nunduk, lagi ngelemparin buang air gitu ya dari ember air kotor itu. Ini dari belakang nih, pundaknya dia langsung ada nunjukin gitu. Sampai dia paling sini pecah alisnya. Ya. Tandanya sampai sekarang masih ada. Masih ada bekas 13 jahitan. Jadi kena toilet. Toilet kan toilet duduk tuh. Ya, kan pinggirannya keramik tuh. Kayak keramik ya misalnya. Itu pecah. Jadi kayak orang benar-benar dijorokin begitu dia belakangnya palanya nih. Kayak di toyor begitu. Pecah ini.
Iseng banget ya penunggu Iya, situ ya. Iya itu yang bikin gua gak nyaman tuh seperti itu. Bukan mungkin ya walau alam ya, keberanian orang kan beda-beda gitu kan. Karakter orang beda-beda, sifat orang beda-beda. Kalau menurut gue sih ya mungkin ya ada mungkinnya kalau cuma sekedar lu lewat sekelebatan gitu, atau lu ada nih, kita tahu dia ada gitu. Wah, kayak ada orang tuh. Cuman asal jangan ganggu aja. Mungkin gue berani gitu. Cuman kan ini sejauh ini gitu, selama gua walaupun gue baru kerja sih ya kisaran 5-6 bulan ini, yang gua rasain tuh hawa takut dengan seperti itu, kejahilan sosok ini. Nyelakain ya? Iya. Jadi kayak orang gimana sih? Kalau kita terka ya, kita tebak-tebak ya, kayak ada yang mau lu pinta gitu. Kayak ada tuntutan nih dari lu nih. Makanya gue sempat ngomong sama senior security, terutama Bang Jack tuh kan. Kalau bisa panggil Ustadz. Mau syukuran apa mau bikin apa gitu. Selamatan tahlilan sini, ngobrol sama bos, cuman dengan sistem kita kompak, remukan sama teman-teman di dalam juga. Kita las ke bos, biar kalau kata bos ACC nih diiyakan, udah kita bikin pengajian paling lama 3 jam gitu kan, tahlilan begini-gini doang, syukuran gitu kan. Biar gimana sih kita kerja itu pada nyaman gitu Bang. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Kancil ya tentang kejadian-kejadiannya selama dia jaga malam di sebuah ruko di daerah Bekasi. Jadi buat sahabat lonceng udah nonton videonya dari awal sampai habis, langsung tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian, dan jika ada yang ingin ditanyakan langsung sama Bang Kancil itu boleh banget Bang ya, langsung ke Instagramnya Bang Kancil. Itu Instagramnya di mana Bang? Kasih tahu sahabat lonceng. Lagi 3. Kancil lagi 3 ya. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi ya. Oke, thank you banget Bang Kancil. Udah cerita-cerita lagi nih untuk yang kedua kalinya di Lonceng Misteri. Lancar terus Bang kerjaannya Bang ya. Lancar terus pokoknya buat ini makin kuat nih Bang. Siap. Sama gangguan-gangguannya mau gue udah terbiasa. Gue sih doain biar dapat terus gangguan, biar ada cerita lagi part 2-nya. Nah, buat sahabat lonceng yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, terutama yang di daerah Jabodetabek ya. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja di situ. Mau cerita, nanti ada yang balas. Oke, gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Kancil dari Timur Misteri juga izin pamit. Bye-bye.